ujian skripsi atas nama Eksemenanda Eva Christine Titia Legata dengan judul skripsi pertanggungjawaban pidana pelaku usaha rumah makan yang menjual makan tidak layak konsumsi menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dibuka dengan resmi. Telah hadir di depan kita Bapak Penguji Utama, Bapak Dr. Rude Perpetus Leo, dan Bapak Penguji Pertama, dan Penguji Pertama Bapak Dr. Aksi Sinura, dan Penguji 2 Dr. Indiato Samuel Adi Puspito, SHMO. Sebelum diuji, bagaimana Eva, sudah siap? Suaranya Eva, keras. Suaranya siap? Sudah Bapak, sudah siap Bapak. Ya. Baik. Pada kesempatan pertama diberikan kepada Bapak Penguji Utama dalam ini Bapak Dr. Rude Perpetus Leo SHMO. Waktu dan kesempatan diberikan. Eva sudah sajikan apa tadi? Tidak, ini ujian kan tidak seperti seminar dipaparkan langsung saja. Iya. Baik, ini Eva. Skripsi saudara terutama masalah nomor 1 ya. Masalah nomor 1 hasil penelitian saudara untuk menjawab masalah nomor 1, apa yang saudara peroleh? Bagaimana hasil penelitiannya? Hasil penelitian. Eva, silakan, Eva. Iya, Bapak. Sesuai dengan rumusan masalah, yaitu pertanggungjawaban pidana pelaku usaha rumah makan yang menjual makanan tidak layak konsumsi menurut Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa pelaku usaha rumah makan Saribundo dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana karena pelaku usaha rumah makan Saribundo telah melakukan kesalahan yang dimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 dalam pasal 8 ayat 1A yang berbunyi tentang pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan. Dalam hal ini, pelaku usaha rumah makan menjual makanan tidak layak konsumsi, yaitu daging ayam goreng yang dibeli konsumen yang ditemukan adanya belatung. Dalam penelitian, rumah makan Saribundo juga terbukti tidak memiliki sertifikat layak sehat, di mana dalam hal ini pelaku usaha sudah terbukti melakukan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana, yaitu unsur kesalahan. Apa lagi, Eva? Pelaku usaha juga memenuhi unsur kesengajaan atau offset yaitu kesengajaan yang dilakukan seseorang untuk menimbulkan suatu akibat tertentu
tetapi ia menyadari bahwa perbuatan itu juga akan memungkinkan timbulnya suatu akibat yang tidak dikehendaki dan akibat yang ditimbulkan bersifat melawan hukum, tetapi tidak mengurungkan niatnya untuk tidak melakukan suatu perbuatan tersebut. Dalam hal ini, seseorang itu mempunyai kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan pelaku usaha juga melakukan unsur kelalaian. Dalam hal ini culpa yaitu keadaan di mana terdakwa tidak bermaksud melanggar larangan undang-undang, tetapi tidak mengindahkan larangan tersebut. Ia alpa, lalai, teledor dalam melakukan perbuatan tersebut. Jadi dalam kealpaan terdakwa kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan yang objektif, kausal yang menimbulkan keadaan yang dilarang. Jadi dalam hal ini pelaku usaha rumah makan Saribundo dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Nah, bagaimana tanggapan atau reaksi dari aparat penegak hukum waktu itu? Aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini lebih mengutamakan upaya damai, Pak. Lebih mengupayakan upaya damai demi kepentingan kedua belah pihak. Mereka tidak menggunakan pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 8, yaitu Pasal 8 Ayat 1A, tetapi lebih mengutamakan proses secara non-litigasi. Nah, bagaimana menurut sikap Anda sendiri sebagai peneliti, bagaimana? Apa setuju dengan reaksi kepolisian seperti itu atau bagaimana? Menurut pendapat saya, seharusnya pelaku usaha yang melakukan yang menjual makanan tidak layak konsumsi seharusnya dikenakan aturan secara litigasi, yaitu dikenakan pasal pidana sesuai dengan undang-undang yang sudah ada, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 99 pasal 8 ayat 1A. Seharusnya pelaku usaha diberikan pidana bukan supaya mencegah ke depannya tidak terjadi lagi kasus yang sama. Kalau reaksi masyarakat sekitar, apa Anda sempat mendeteksi, mencari tahu begitu? Itu kira-kira bagaimana? Masyarakat Kota Kupang mungkin diwakili beberapa orang, ya 1-2 orang mungkin. Apa Anda pernah sempat mencari tahu reaksi masyarakat terhadap kasus ini? Eva? Ya, Bapak. Kalau reaksi masyarakat sendiri bagaimana? Apa Anda sempat wawancara informal barangkali ya dengan 1-2 orang? Apakah masyarakat setuju juga bahwa? Ya, Bapak. Eva? Sejauh ini diharapkan untuk diberikan sanksi pidana, Bapak, agar ke depannya masyarakat sebagai konsumen juga merasa aman, supaya mencegah untuk pelaku usaha yang lain untuk melakukan hal yang sama. Baik ya, mari kita lihat apa yang saudara simpulkan di sini.
Di kesimpulan saudara, ini saya lihat di sini kesimpulannya bagaimana pertanggungjawaban? Kesimpulan saudara di sini saya lihat ini belum sinkron ya antara kesimpulan dengan masalah ya. Harusnya saudara jawab dulu rumusan masalahnya, kemudian dilanjutkan dengan kalimat kesimpulan yang sekarang ini saudara sudah rumuskan ya. Jadi bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku usaha rumah makan yang menjual makanan tidak layak konsumsi menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen? Nah, yang saudara maksudkan di situ apa sebenarnya? Apakah penerapan pertanggungjawaban pidananya atau apa? Jadi mungkin maksudnya jawabannya mungkin pertanggungjawaban pidana pelaku usaha rumah makan yang menjual makanan dan seterusnya belum dapat diterapkan atau dan seterusnya ya. Itu maksud saudara apa di situ? Apakah yang dimaksud adalah pertanggungjawaban pidana itu sudah diterapkan atau belum diterapkan atau bagaimana? Pertanggungjawaban Kalau namun pidana berdasarkan hasil penelitian itu penjelasan lanjutannya, Iya, Bapak. tapi harus ada dulu kalimat yang menjawab secara langsung rumusan masalah pokok. Kalau rumusan masalah nomor 2 ini dengan kesimpulan sudah oke ya. Ini sinkron. Silakan Eva. Baik ya, pertanyaan lain Eva. Ya, Apakah saudara tidak mencari tahu pemahaman polisi tentang manfaat dari pertanggungjawaban pidana ya, manfaat pertanggungjawaban pidana atau manfaat pemidanaan? Karena begini, kasus-kasus seperti ini bukan baru ya, ini sudah terjadi berulang-ulang. Tetapi memang ada orang yang tidak melaporkan ya, tidak melaporkan. Nah, kasus yang berulang-ulang ini kalau dimaafkan tidak diproses secara hukum terus-menerus ya, malah nanti mungkin menimbulkan efek yang kurang baik ya. Mungkin calon pelaku yang lain pikir kok nanti tidak ada tindakan tegas juga dari aparat kepolisian. Nah, apakah Anda sempat mencari tahu munculnya dampak-dampak negatif seperti ini ya? Kemudian dikaitkan dengan sikap aparat kepolisian itu sendiri ya,
kenapa mereka terus melakukan edukasi, padahal kasusnya sudah banyak kasus yang terjadi, ya hanya memang beberapa yang dilaporkan dan yang lainnya tidak. Mungkin ya bisa saja itu merupakan efek buruk dari penerapan edukasi tadi. Coba menurut saudara bagaimana? Sesuai dengan penelitian Bapak bahwa dari pihak kepolisian lebih menggunakan konsep restoratif justice atau konsep yang dipakai untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana dan korbannya sendiri. Sebab yang seperti yang saya wawancara Bapak bahwa tujuan pemidanaan menurut kepolisian bukanlah untuk menghukum pelaku, melainkan memulihkan keadaan pelaku dan korban serta masyarakat agar berada dalam suatu kestabilan kehidupan yang sejahtera. Sehingga dari kepolisian terus menerapkan penyelesaian secara non-litigasi, Bapak. Ya, tapi tetap saja mungkin dampak buruk dari non-litigasi itu kita perhatikan, ya, karena seperti saya bilang tadi, mungkin saja non-litigasi itu yang menjadi pemicu munculnya kasus yang sama berulang-ulang. Baiknya dari saya, sekian saja, saya kembalikan kepada Bapak Ketua Bagian. Terima kasih, Pak. Nah, terima kasih Bapak Dr. Rude Perpetus Leo yang telah menguji saudari Eva Justitia. Dan ujian selanjutnya akan dilanjutkan oleh penguji pertama dalam hal ini Bapak Dr. Aksi Sinurat, SHMO. Silakan Bapak. Ya baik, terima kasih Bapak Adrianus Jaradima yang saya hormati selaku pimpinan bagi pidana, yang saya hormati Bapak Dr. Rudi Leo, yang saya hormati Bapak Dr. Indiarto, dan Saudara Eva Justitia. Ya, sebelum saya mengujinya, saya mau tanya dulu Eva ini, Justisia itu apa itu artinya? Nama kamu yang Justitia itu apa? Justitia itu makna apa itu terkandung di dalamnya itu? Ya. Maknanya adil. Adil. Apa? Adil, Bapak. Adil ya? Adil apa bukan nama lembaga keadilannya gitu, bukan? Adil gitu. Jangan sampai nama itu kamu tidak mengerti. Justisia. Ya. Apakah karena itu, karena namamu itu ada makna-makna keadilan di situ, lalu kamu kuliah di Fakultas Hukum atau bagaimana? Ya. Iya, Bapak, seperti itu. Seperti itu. Jadi ada motivasi ya. Sehingga Iya, Bapak. kamu mau belajar tentang hukum, justisia, tentang keadilan ya. Makna keadilannya di situ ada. Nah, oke. Nah, kalau begitu saya tanya lagi, moto Anda itu apa artinya? Moto yang Anda tulis di dalam, coba Anda baca itu. Put God first and you never be last. Itu apa maknanya? Artinya maknanya yang terkandung di dalam moto ini apa? Maknanya dalam segala hal itu harus utamakan Tuhan terlebih dahulu. Ini Anda buat sendiri atau kutip? Buat sendiri, Pak. Buat sendiri ya. Ya. Bukan kutipan. Bukan dikutip-kutip dari orang lain, bukan.
Bukan, Pak. Bukan ya? Ya, jadi semuanya nanti yang ada di sini Anda harus pertanggungjawabkan gitu ya. Oke, pertama saya tanya Anda. Di dalam judul Anda kan berbicara tentang pertanggungjawaban pidana ya. Jadi saya sekarang menguji pertanggungjawaban pidana itu salah satu unsur yang harus ada untuk menentukan atau salah satu syarat untuk menentukan dapat tidaknya si subjek hukum dapat tidaknya dipidana atau tidak ya. Kita kira-kira begitu. Dapatkah orang itu dipidana berarti harus ada pertanggungjawaban pidananya, harus bisa bertanggung jawab, harus bisa dimintai pertanggungjawabannya. Ya, kira-kira begitu ya. Nah, dari cerita tadi, dari kasus tadi yang sudah diuji oleh Dr. Rudy tadi, Anda mengatakan bahwa menurut Anda harusnya pelaku rumah makan yang tidak layak menjual makanan yang tidak layak dikonsumsi tadi, menurut Anda sendiri harusnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya. Sehingga seharusnya tidak dilakukan dengan non-ligitasi ya. Tapi harusnya dikenakan tindak pidana ya, atau dikenakan hukuman bagi orang itu. Lalu Anda setuju tadi, Anda tidak setuju yang dilakukan oleh pihak kepolisian tadi ya. Ya, mereka lakukan damai. Nah, dengan alasan tadi bahwa tujuan hukum pidana itu apa? Saya tanya Anda. Tujuan pemidanaan itu apa? Untuk memberikan sanksi agar tercipta keadaan yang seimbang bagi kedua belah pihak. Tujuannya. Tujuan pemidanaan itu. Tadi diungkapkan oleh polisi menurut kamu tadi ya. Oh iya, Pak. Tapi menurut kamu sendiri itu tujuan pemidanaan itu apa? Tujuan pemidanaan untuk memberikan sanksi yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka. Bagaimana memberikan sanksi? Tujuan ending dari sanksi itu apa? Namanya pemidanaan itu ya memberikan sanksi. Ya kan? Akhir dari pemberian sanksi itu apa? Endingnya. Ujung dari pemberian sanksi itu. Kalau pemidanaan itu kan suatu pemberian penderitaan ya, memberikan suatu sanksi yang berupa derita. Tapi ending dari derita itu apa? Tujuannya agar ke depan tidak ada perbuatan yang sama lagi. Agar perbuatan itu Supaya tidak diulang lagi. Ada efek sehingga tidak diulang lagi ke depannya. Dengan memberikan sanksi itu, dengan memberikan hukuman berupa penderitaan itu, maka orang akan jerah. Orang tidak melakukannya lagi ya dalam hal yang sama seperti itu. Ya. Nah, sekarang saya tanya. Unsur-unsur dapat dipidananya satu perbuatan itu apa? Dalam teori konstruksi tindak pidana itu ada berapa unsur supaya dapat dipidananya suatu perbuatan itu, apa yang harus dipenuhi di situ? Elemen-elemennya itu apa?
Yang pertama mungkin adanya unsur kesalahan. Kemudian Oh, dapat bukan itu yang pertama, bukan. Tidak boleh kesalahan duluan. Unsurnya kan harus dari urutannya ada. Apa yang pertama di situ? Dalam teori konstruksi tindak pidana itu ada dua unsur yang harus dipenuhi supaya seseorang itu dapat dipidana atau tidak. Nah, unsurnya itu apa? Minimal dua unsur ya. Itu dualisme, aliran dualisme ya. Kan kita harus konstruksikan itu hukum pidana, tindak pidana itu konstruksinya seperti apa. Ya. Supaya menurut Anda tadi kan pemilik rumah makan itu tadi, menurut Anda itu harusnya dapat dipidana. Ya dapat dipidana kan? Nah, unsur-unsur Ya, dapat dipidananya itu apa? dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Gimana? Saya sekarang tanya teorinya, teori. Ya. Teori untuk dapat dipidananya seseorang itu seperti apa? Sehingga nanti Anda bisa konstruksikan bahwa pemilik warung yang menjual makanan tidak layak itu, oh bisa dipidana. Kamu bilang tadi kan bisa. Nah, syarat-syaratnya apa? Elemen-elemen yang harus dia dipenuhi. Sehingga orang itu atau pemilik warung itu tadi, pemilik rumah makan itu layak dipidana tadi. Makanya saya tanya. Nah, calon sarjana hukum harus tahu dong. Coba, ayo. Jangan takut. Ngomong saja. Ini Anda diuji. Bukan asal-asal. Ini adanya pertanggungjawaban pidana, tapi pertanggungjawaban pidana yang Anda maksud apa? Ini pertanyaan ujian, ya. Saya tidak sebagai pembimbing di sini, tapi sebagai penguji. Ya. Gimana? Coba. Jurusan pidana, lalu tidak tahu apa unsur-unsur dapat dipidananya satu perbuatan itu, nanti bagaimana jadi sarjana hukum? Ayo. Yang pertama adanya sikap batin, jahat atau tercela, atau disebut mens rea. Aduh, ini kamu tentang pertanggungjawaban pidana, unsur-unsur dapat dipidananya. Itu nanti yang terakhir itu. Itu bagian dari pertanggungjawaban pidana. Tapi unsur dapat dipidananya apa? Itu memang benar ada mens rea. Mens rea itu apa mens rea? Saya Sikap tanya batin, Anda, mens rea itu apa? Aduh, sikap batin gimana? sikap batin jahat atau tercela. Mens rea itu unsur kedua, pertanggungjawaban pidana itu mens rea. Nanti sikap batin itu bagian dari mens rea. Ya. Itu unsur-unsur kecilnya pertanggungjawaban itu, unsur-unsur terkecil dari mens rea itu sikap batin. Ya, jadi Anda saya lihat ungkapkan istilah, tapi Anda tidak mengerti itu istilah. Nah, gitu ya. Jadi calon sarjana hukum itu harus mengerti istilah itu. Apa? Unsurnya tadi apa? Dalam konstruksi tindak pidana, dikenal itu unsur-unsur dapat dipidananya seseorang itu apa? Ada beberapa unsur. Unsur pertamanya apa? Adanya kemampuan bertanggung jawab dari pelaku. Aduh, ini Anda tidak mengerti kalau gitu. Bukan itu. Ya. Unsur-unsur tindak pidana berarti Anda belum mengerti. Ya, bukan ada
Itu pertanggungjawaban pidana memang iya, itu yang namanya mens rea tadi. Actus reus itu apa? Actus reus. Jadi ada dua ya. Dalam konstruksi pidana itu tadi, tindak pidana itu, ada dua unsur yang harus terpenuhi, yaitu actus reus. Itu pertama. Kedua, mens rea. Mens rea itu pertanggungjawaban pidana. Actus reus itu apa? Nah, Anda tadi kan awali dengan istilah mens rea. Ada pasangan yang satu lagi, actus reus. Actus reus itu apa? Ya, saya bantu. Actus reus itu perbuatan pidana. Perbuatan pidana. Nah, sekarang saya tanya, unsur-unsur dapat dipidananya seseorang itu apa? Sebelum masuk ke mens reanya, sebelum masuk ke Anda bilang tadi sikap batin, kesalahan, itu berbicara tentang mens rea, tentang pertanggungjawaban pidana. Tapi tentang perbuatan pidana apa unsurnya? Yang pertama adanya perbuatan yang terlarang atau perbuatan pidana yang disebut actus reus. Bukan hanya itu. Itu tadi yang Anda bilang sifat melawan hukum. Tapi sebelum itu apa? Sebelum masuk unsur pertama supaya dapat dikatakan satu perbuatan itu merupakan perbuatan pidana yang dapat dipidana, berarti ada apa? Ada perbuatan apa? Perbuatan subjek hukum. Subjek hukum itu siapa? Pelaku. Menurut Anda subjek hukum itu apa? Subjek hukum. Subjek hukum itu apa? Hah? Pemegang hak dan subjek hukum itu apa? Pemegang hak dan apa? Saya bantu. Subjek hukum itu pemegang hak dan Kewajiban. kewajiban. Hukum dia punya hak dan dia yang memegang hak dan kewajiban. Nah, siapa itu subjek hukum? Saya tanya. Karena Anda meneliti bundokan apa tadi, rumah makan. Ya kan? Siapa itu subjek hukum? Dulu pada abad ke-8 ya di Italia sana, katanya subjek hukumnya itu banteng, salah satu banteng. Karena banteng itu menanduk orang lain mati, makanya bantengnya juga ditembak mati. Nah, pada waktu itu pada abad ke-8 itu subjek hukumnya banteng, hewan itu termasuk. Kalau di Indonesia subjek hukumnya apa? Apakah juga kerbau, anjing bisa jadi subjek hukum? Saya tanya. Bagaimana menurut Eva, apakah subjek hukum pidana di Indonesia itu termasuk hewan? Atau termasuk rumah makan? Ya? Aduh, Eva ini gimana sih? Saya pikir tadi bisa menangkap ini semua. Karena ilmunya seperti itu. Ilmu orang sarjana hukum pidana itu di bidang hukum pidana harusnya mengerti subjek hukum itu apa. Anda bertanya tentang pertanggungjawaban pidana, tapi subjek hukum saja Anda tidak mengerti. Bukan objeknya, tapi subjek hukumnya. Subjek hukum pidana itu apa? Manusia ya, manusia. Saya kasih tahu ya, manusia. Jadi kalau bukan manusia itu berarti bukan subjek hukum. Manusia dan korporasi atau badan hukum. Apakah rumah makan bundokan doang apa tadi? Rumah makan apa ya? Saya tanya, rumah makan ini ya, Saribundo itu rumah makan Saribundo itu apakah subjek hukum?
Yang menjadi subjek hukum itu pemilik. Ya, makanya saya tanya, apakah rumah makan Saribundo itu termasuk subjek hukum? Tidak termasuk, Pak. Tidak termasuk. Ya kan, pemilik rumah makan itu yang jadi subjek hukumnya kan? Yang pemilik rumah Ya, makan itu manusia atau apa? manusia, Pak. Manusia ya, manusia itulah yang dikatakan subjek hukum. Itu syarat pertama ya, adanya perbuatan manusia. Nah, itu baru dapat dikatakan satu perbuatan itu merupakan perbuatan pidana. Itu satu. Kedua, unsur yang kedua apa? Tadi yang Adanya Anda pertanggungjawaban. bukan. Ini kita berbicara tentang perbuatan pidananya. Jadi tadi unsur-unsur supaya perbuatan pidana dapat dipidana, adanya perbuatan pidana, adanya pertanggungjawaban pidana. Ya. Tapi unsur-unsur perbuatan pidana itu masih ada lagi. Ada perbuatan manusia. Kemudian ada rumusan deliknya terpenuhi. Rumusan delik atau perbuatan pidananya itu elemen-elemen perbuatan pidananya itu terpenuhi. Nah, sekarang rumusan deliknya itu di mana? Pemilik rumah makan yang menjual makanan yang tidak layak dikonsumsi tadi, rumusan deliknya di mana Anda temukan? Di mana? Anda yang meneliti, berarti Anda tahu kan di mana? Rumusan deliknya di mana? Rumusan delik harus dipenuhi. Baru orang itu bisa dapat dipidana atau bisa dikatakan perbuatannya itu perbuatan pidana. Ya. Di mana itu rumusan delik itu terpenuhi? Pelaku usaha memenuhi unsur kesalahan, Pak. Aduh. Bukan. Unsur delik dipenuhi itu di mana? Perbuatan pemilik rumah makan tadi, Saribundo itu menjual makanan tidak layak dibeli, tidak layak dimakan itu di mana delik, di mana diatur? Itu maksudnya. Nah, ini saya uji Anda itu di mana? Anda tulis. Sebenarnya di tulisan Anda ada. Atau dengan kata lain, perbuatan yang dilakukan oleh pemilik rumah makan Saribundo tadi yang menjual makanan tidak layak dikonsumsi tadi, itu diatur di mana? Di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 dalam Pasal 8 Ayat 1A. Ya, itu maksudnya. Terpenuhi tidak? Terpenuhi, Pak. Terpenuhi. Kenapa Anda bilang terpenuhi? Diargumentasikan. Menurut pasal 8 itu ayat 1A-nya itu seperti apa? Sehingga Anda mengatakan bahwa pemilik rumah makan Saribundo itu memenuhi rumusan delik pasal 8-nya itu. Argumentasi Anda seperti apa? Coba. Dalam Pasal 8 Ayat 1A berbunyi pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang dan jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan. Dalam hal ini, pelaku usaha rumah makan telah memproduksi dan memperdagangkan produk makan yang tidak sesuai dengan standar kesehatan dan juga sesuai penelitian bahwa rumah makan Saribundo tidak memiliki. Bukan, pasal 8 tidak. Halo, dengarkan dulu pasal 8 itu dulu. Bunyi pasal 8 Anda belum tuntas. Bunyi pasal 8 tadi bilang apa? Pelaku usaha dilarang memproduksi
dan atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan. Apabila pasal itu dilanggar, Apabila pasal itu itu baru selesai. maka sesuai. Iya kan? Iya, Pak. Iya, itu maksudnya. Jadi, apakah pemilik rumah makan Saribundo tadi sudah melanggar pasal itu? Sudah? Iya, Pak. Sudah dilanggar. Karena itu terpenuhi rumusan delik kan? Nah, jadi perbuatan pidana tadi dia memenuhi rumusan delik pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Ya, terpenuhi. Nah, syarat ketiga apa? Itu syarat kedua tadi. Unsur delik terpenuhi. Perbuatan pidana tadi unsur deliknya terpenuhi. Syarat ketiga apa? Supaya tuntas, supaya nanti Anda jadi sarjana hukum itu ada modal. Gimana? Unsur ketiga apa? Unsur ketiga, adanya kesalahan. Oh bukan, itu berbicara tentang pertanggungjawaban pidana nanti. Ada apa? Ada sifat melawan hukum. Ada sifat melawan hukum, perbuatan yang dibuat oleh pemilik rumah makan itu tadi bersifat melawan hukum. Artinya apa? Kalau sifat melawan hukum apa artinya? Perbuatan pelaku usaha bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Ya, sifat melawan hukum itu dia tidak berwenang atau bertentangan dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh undang-undang, ya kan? Jadi apa yang ditentukan dalam pasal 8 ayat 1A tadi bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh pemilik rumah makan tadi bertentangan dengan pasal 8 ayat 1A tadi, ya kan? Ya, Pak. Nah, jadi sudah 3. Terus yang keempat apa? Baru ada Hanya unsur kesalahan. Nah, asasnya itu asas apa itu? Biasa dikenal itu. tiada pidana. Asas kesalahan. Tiada pidana tanpa kesalahan. Tiada pidana tanpa kesalahan. Jadi harus salah ya. Nah, kesalahan itu apa? Seperti apa? Dalam konsep pemikiran Anda itu salah itu seperti apa? Salah itu perbuatan yang Mens rea tadi. Ya, tadi Anda bilang pemilik warung itu tadi, pemilik rumah makan itu dia lalai. Apakah lalai itu termasuk salah? lalai termasuk dalam unsur kesalahan juga, Pak. Lalai juga termasuk unsur kesalahan, ya. Sehingga dapat dipertanggungjawabkan, ya. Kalau tidak dapat dipertanggungjawabkan itu apa biasanya? Seperti apa? Jadi hukum pidana Indonesia itu dalam pertanggungjawaban pidana itu kan tidak dijelaskan, bukan dijelaskan soal dapat dipertanggungjawabkannya, malahan sebaliknya. Ya. Yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pidana itu seperti apa? Bisa dijelaskan? Ya, saya kan menguji ilmunya ini, ilmu. Ya, jadi sekarang saya menguji Eva dalam kaitan dengan ilmunya tadi, ilmu hukum pidananya. Nanti kalau tidak diuji kan Anda tidak mengerti nanti. Ini namanya ujian. Ya. Apa contoh-contoh tidak dapat dipertanggungjawabkan itu seperti apa? Yang dapat dipertanggungjawabkan seperti apa? Karena kalau dipertanggungjawabkan pidananya, berarti ada juga tidak dapat dipertanggungjawabkan pidana. Yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pidana itu menurut ilmu hukum pidana itu seperti apa?
Ya, saya kira Anda tidak bisa menjawab ke situ bagaimana ya. Kalau tidak dapat dipertanggungjawabkan pidananya itu misalnya apa? Orang gila, orang di bawah tekanan secara mutlak, itu tidak dapat dipertanggungjawabkan pidananya. Nah, pemilik bundukan duang tadi, dia tidak begitu kan? Pemilik apa rumah makan Restu tadi ya. Ya. Saribundo, bundukan duang. Ya. Ya, jadi subjek hukum yang tidak dapat dipertanggungjawabkan itu secara pidana, misalnya pelakunya anak-anak di bawah umur, dalam keadaan overmax mutlak, ya, orang gila, nah itu tidak dapat dipertanggungjawabkan pidananya. Sedangkan pemilik rumah makan Saribundo tadi, dia tidak seperti yang disebutkan tadi kan, tidak gila, tidak anak-anak, tidak di bawah tekanan mutlak, ya toh? Nah, seperti itu. Makanya dia dimintai bisa dipertanggungjawabkan pidananya. Nah, saya tanya, perbuatan menjual makanan yang tidak layak dikonsumsi itu berdasarkan pasal 8 ayat 1A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen tadi, apakah itu delik aduan atau delik biasa? Itu pertanyaan saya. Masuk dalam delik aduan, Pak. Delik aduan, ya. Di mana itu dikatakan? Ada? Ada di undang-undang itu dikatakan delik aduan? Ada tidak? Ya, ini Eva jadinya menjadi sulit karena bilang delik aduan. Nah, saya tanya delik aduannya di mana dikatakan di sana? Ada? Kalau begitu besok diskusi dibawa pasalnya ya. Iya, Pak. Karena Anda bilang delik aduan. Ya, kalau delik aduan itu bagaimana proses penegakan hukumnya? Kalau Anda sebut bilang delik aduan. Atau apa yang Anda maksudkan delik aduan itu seperti apa? Delik aduan maksudnya kalau ada pihak yang merasa dirugikan, terus bisa melapor ke pihak yang berwajib. Tapi sewaktu-waktu apabila ingin mencabut laporan, jadi delik aduan itu ya perbuatan pidana atau satu delik yang bisa diproses ke pihak penegak hukum atau diproses ke pengadilan apabila ada pihak yang mengadukan. Itu namanya delik aduan. Kalau tidak ada kalau tidak ada yang mengadu, tidak bisa polisi tangkap begitu aja. Tidak bisa polisi selesaikan kalau tidak ada yang pihak-pihak yang mengadu dalam proses penegakan hukumnya itu. Anda tadi bilang kasus rumah makan Saribundo itu tadi delik aduan. Nah, siapa yang mengadukan kasusnya? Sehingga polisi damaikan. Ada tidak? Mengadu tidak itu? mengadu, Pak. Mengadu pemilik konsumen tadi ya. Nah, besok Pak, Anda lihat pasalnya di undang-undang itu di mana pasal pengaduan, ya. Ya, oke. Nah, terakhir saya tanya
Dengan demikian, menurut Anda, apakah secara ilmu hukum pidana itu memang pantas atau seharusnya pemilik rumah makan itu tadi dipidana atau tidak? Sesuai dengan tujuan pemidanaan itu, apakah pantas dipidana? Pidana seharusnya pantas untuk diberikan sanksi pidana. Ya. Pantasnya dari apa? Dari sisi apa? Karena pelaku usaha bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, terus bisa adanya memenuhi unsur sifat melawan hukum. Iya, itu kan menurut undang-undang. Menurut kamu gimana? Itu maksudnya. Karena menurut undang-undang seperti apa? Karena begini, tujuan hukum itu tadi seperti polisi katakan tadi. Apa tadi kata polisi sama kamu waktu kamu wawancara? Coba ulang. Polisi mengutamakan cara penyelesaian secara restoratif. Ya. Itu untuk kepentingan. Jadi begini Eva. Ya, supaya nanti kamu mengerti bahwa tujuan pemidanaan itu ujungnya, endingnya bisa menyelesaikan persoalan-persoalan itu secara seimbang, tadi sudah dikatakan kan. Jadi bukan sanksi pidananya itu yang utama, bisa selesai tidak? Kan begitu sebenarnya. Nah, makanya undang-undang itu tadi atau persoalan seperti itu harus ada delik aduan dulu baru bisa diselesaikan. Setelah diadukan ternyata pihak kepolisian menganggap itu tidak penting diselesaikan. Nah, menurut Anda harus diselesaikan. Tentu argumentasi Anda itu yang perlu Anda kuatkan di analisis Anda. Saya tidak lihat analisis Anda yang kuat untuk menyelesaikan persoalan itu secara legitasi, ya. Tapi diselesaikan secara non legitasi. Nah, analisis Anda seharusnya harus kuat argumentasi Anda bahwa perbuatan seperti itu harus dipidana, tapi apa alasannya gitu. Alasan tujuan pemidanaan itu kan menyelesaikan persoalan. Nah, kalau sudah selesai persoalannya dengan damai tadi, untuk apa lagi dipidana? Nah, kira-kira begitu ya. Jadi tidak apa-apa Anda punya argumentasi itu boleh, tapi harus dibuat argumentasi yang kuat. Nah, begitu ya Eva ya. Nah, jadi calon sarjana hukum itu harus begitu, punya argumentasi yang kuat, yang kokoh. Ya, seperti itu. Ya, saya kira demikian Pak Kepala Bagian. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih Dr. Aksi Sinurat, SHMUM yang telah saya menguji Saudari Eva Justisia. Ya. Kemudian ujian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dr. Indiarto Samuel Adipuspito. Silakan Bapak. Terima kasih Pak Ketua Bagian sebagai moderator sidang ujian skripsi ini. Saya melanjutkan ujian untuk mengetahui penguasaan Saudari Eva Justisia Legata dalam hukum pidana. Coba Eva menjelaskan tadi tentang delik aduan dengan delik biasa ya. Kalau tadi saya masih ragu kalau pelanggaran terhadap undang-undang makanan ini delik aduan ya. Jadi coba kalau dalam KUHP itu delik aduannya itu mana? Contoh yang mudah saja. Coba Eva kemukakan. Baru-baru kasus pejabat di
Dispokra Kota Kupang, ya, tertangkap. Rame itu di ini untuk paham apa delik aduan, apa dengan delik biasa, kan harus jelas itu. Ini prinsip sekali ini, nanti sangat mengecewakan kalau dari Fakultas Hukum Negeri tiba-tiba tidak bisa menjelaskan delik aduan dengan delik biasa, membedakannya bagaimana itu. Nanti kita malu dosen-dosennya nanti, Wah. Ayo coba diingat-ingat lagi pelajaran hukum pidana 1. Hukum pidana asas-asas ya. Yang paling mudah. Yang kamu ingat apa kira-kira itu? Hukum ke-6, 10. Dari 10 perintah apa? Jangan berzinah, ya, jangan berzinah. Nah, itu kalau dalam KUHP pas dibuka, kalau kamu ada KUHP di mejamu itu buka pasal 284 itu. Barang siapa seorang laki-laki yang telah kawin melakukan zinah dengan seorang perempuan, ya kan begitu? Dipidana karena melakukan delik perzinahan dengan ancaman pidana paling lama 9 bulan. Kan begitu toh? Saya tuh ada ketentuan lagi di bawahnya itu, ada poin ayatnya itu. Tidak bisa dilakukan penuntutan tanpa ada pengaduan dari yang dirugikan. Itu ada poinnya itu. Nah, sekarang dalam undang-undang apa konsumen ini, perlindungan konsumen, apa ada poin seperti itu? Ya, tidak bisa dilakukan penuntutan jika tidak ada pengaduan yang dirugikan. Artinya dari konsumennya itu harus mengadu. Ada tidak? Saya ragu itu, pasti tidak ada itu. Ya, kalau tidak ada poin ayat seperti itu, berarti itu delik umum. Ya kan, beda dengan 284 itu. 284 itu jelas ada poin di bawahnya itu, tidak bisa dilakukan penuntutan tanpa pengaduan dari yang dirugikan. Kalau suaminya yang zina, yang dirugikan siapa? Istrinya, istri yang berhak, istri sahnya mengadu. Kalau suami, perempuannya yang berzina, siapa yang berhak mengadukan? Ya suaminya yang punya hak. Mertuanya tidak bisa, anaknya tidak bisa. Yang langsung terkait langsung itu. Kan begitu. Itu harus dipahami itu. Nah, dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu, apakah ada ayat seperti itu? Saya tidak pernah membaca ada ayat seperti itu dalam delik. Ancamannya lebih besar daripada perzinahan, delik menjual makanan tidak layak makan itu. Ancaman perzinahan berapa? Hanya 9 bulan. Sedangkan menjual makanan tidak layak konsumsi 5 tahun. Jauh sekali itu. Ancaman 5 tahun tidak bisa diadukan begitu. Kan begitu ya. Jadi coba dibuka, ingat-ingat lagi itu pelajaran hukum pidana itu. Jadi selama tidak ada poin bahwa ada kata-kata harus ada pengaduan, ya berarti itu delik biasa. Dan delik aduan itu sangat terbatas itu, sangat terbatas. Tidak lebih dari 30 pasal itu dari seluruh KUHP yang ratusan pasal itu. Karena saya ingat dulu diberi tugas Pak Pasaribu itu mencari tindak pidana yang aduan gitu ya. Itu tidak lebih dari 30 itu. Jadi sangat terbatas itu yang diadukan. Jadi harus bedakan aduan dengan laporan. Polisi bertindak atas dasar biasanya ya tertangkap tangan, bisa juga informasi dari masyarakat itu atau dari korban. Nah, itu bukan aduan itu, dia hanya melaporkan saja. Buat laporan polisi kan itu, polisi bergerak atas dasar informasi itu. Jadi beda membuat laporan dengan mengadu, itu beda. Jadi laporan itu tidak wajib sebenarnya ya. Jadi tapi ya polisi minta ketentuannya dilaporkan. Jadi delik makanan daluarsa ini bukan delik aduan ini delik biasa ini. Coba dicari nanti bisa dibawa ke rumah kalau memang ada ayatnya.
bahwa tindak pidana ini hanya bisa diproses setelah ada pengaduan dari korban. Nah, itu harus ditunjukkan hitam di atas putihnya, karena kalau delik aduan pasti ada ayat yang seperti itu yang membuat ketentuan khusus seperti itu. Tapi melihat ancamannya yang cukup tinggi, ya cukup tinggi itu 5 tahun itu delik biasa itu. Biasanya kalau aduan itu ancaman pidananya itu bisa rendah, seperti pencurian dalam keluarga, itu ya, anak mencuri uang bapaknya atau mamanya, itu delik aduan itu. Polisi tidak bisa bertindak tanpa pengaduan yang dirugikan. Itu pencurian dalam keluarga itu ringan juga ancaman pidananya. Jadi dikuasai betul, karena tinggal hitung jam kamu sarjana hukum ini. Jadi apa delik bedanya pengaduan dengan pembuatan laporan dan begitu. Ya. Nah, yang kedua, berapa kasus yang kamu temukan di sini, Eva? Penelitian penjualan makanan hanya satu saja? Atau ada kasus lain? Satu saja, Pak. Tapi ya. berjalannya waktu ada kasus lagi di Oesapa. Di rumah makan Padang di Oesapa. Ya, itu ramai di Facebook itu. Saya juga ikuti ya. Jadi kasusnya ada lagi ya. Orang membeli, setelah itu dibuka ayamnya berulat. Itu di Oesapa memang ya, rumah makan Padang juga ya. Jadi seperti Pak Rudi bilang memang ada banyak kasus sebenarnya, karena dipanas-panasi tidak panas betul, akhirnya sampai berulat ya. Jadi kalau seperti itu kan yang dikorbankan kesehatan umum itu. Jadi kenapa resiko yang besar bagi masyarakat, tapi polisi cenderung menyelesaikannya dengan restoratif justice. Padahal tujuan hukum pidana itu juga harusnya efek jera kan gitu ya. Jadi antara apa ya, saya setuju juga pendapat kamu itu, bahwa sebaiknya untuk efek jera ditegakkan penindakan gitu ya. Jadi bukan lagi ultimum remedium tapi premium remedium gitu ya. Karena ini sudah berulang-ulang kejadiannya seperti disinggung Pak Rudi tadi, dan semuanya cukup diselesaikan di bawah tangan semua begitu, mediasi begitu. Bukan hanya itu ya, pemakaian bahan kimia yang merusak kesehatan umum itu banyak juga, dikasih formalin segala macam, itu sebenarnya banyak terjadi. Itu juga tidak layak konsumsi sebenarnya. Kalau sudah dikasih itu kita makan racun itu. Jadi itu harusnya ada penindakan tegas gitu. Hanya Anda kurang membuat argumentasi yang kuat bahwa memang harus ada penindakan pidana terhadap para pelaku seperti itu, gitu ya. Jadi saya kira sudah cukup lama kamu punya prosesnya. Nanti bisa konsultasi lagi di rumah. Saya kembalikan ke Pak Ketua Bagian saja. Silakan. Baik, terima kasih Dr. Gatot Samuel Andi Puspito yang telah saya menguji sebagai penguji 2. Dan dimohon kepada, nah ini karena ujian skripsi, jadi apapun hasilnya harus diyudisiumkan, apalagi semua pengujinya pada lengkap. Jadi mohon kalau bisa WA ya, ke saya supaya bisa diyudisiumkan. Berapapun nilai menurut penguji tidak masalah, yang penting Pak Jaradi, sebelum kita memasuki ke sini, saya minta maaf, saya tambah sedikit. Ya, Pak. Ini dalam kerangka bimbingan ya. Jadi tadi saya tekankan, kalau memang itu delik aduan, nyatakan nanti pasal itu ya, sebagaimana tadi yang saya katakan. Ya, kalau di undang-undang misalnya KDRT, ya, di sana di akhir-akhir pasal itu memang dikatakan di situ, atau di dalam tindak pidana yang berkaitan dengan haki. Nah, itu dijelaskan memang di situ ada bahwa semua perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan haki itu semuanya delik aduan. KDRT juga demikian,
Bagaimana dengan Undang-Undang Perlindungan Anak? Itu juga ada sebagian delik aduan gitu ya. Jadi apakah di dalam Undang-Undang Konsumen ini tadi ada pasal yang menentukan bahwa perbuatan seperti itu ada delik aduan? Nah, sebagaimana tadi yang dikomentari oleh Bapak Dr. Indiarto, yang namanya hukumannya saja sudah 5 tahun itu ancamannya, itu sangat dikhawatirkan bahwa itu meleset. Ya. Tidak mungkin ancamannya 5 tahun kok delik aduan. Nah, kira-kira begitu ya. Tapi apakah memang ada menurut Undang-Undang Konsumen itu bahwa itu delik aduan? Nanti itu tugas Anda untuk menjelaskan kepada kita karena tadi Anda sudah mengatakan bahwa itu delik aduan. Seperti itu, ya. Nah, jadi ada memang biasanya kalau di dalam akhir-akhir dalam pasal-pasal pemidanaan itu di situ ditentukan, dibuat rumusannya bahwa apa yang dikatakan dalam pasal-pasal terdahulunya itu merupakan delik aduan misalnya. Ya. Tapi kalau tidak ada penjelasan itu ya berarti bukan delik aduan. Nah, kira-kira begitu. Jadi saya kira Eva sebagai calon sarjana hukum itu sebagaimana tadi saya katakan, Anda harus kuat mengargumentasikannya bahwa sesungguhnya persoalan seperti ini untuk efek jerahnya itu, apalagi ada kasus-kasus terus-menerus seperti itu, harus dilakukan dengan tindakan pidana. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, di dalam kesimpulan harusnya jelas itu di situ. Ya, begitu ya. Nah, saya kembalikan Pak Jaradima. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Dr. Aksi. Saya mohon supaya diberi nilai biarpun sementara berapapun juga itu bisa diyudisiumkan memang. Ya. Oke. Bapak DPR sudah. Oh. Baik, terima kasih Bapak Dewan Penguji, Bapak Penguji Utama, Penguji Pertama, dan Penguji Kedua. Sebelum ditutup, ya, mari hasil ujian tadi. Pak, kamu jangan menunggu. Kamu di yudisium atau tidak? Dari hasil nilai yang diberikan oleh penguji, ya, maka Anda dari ketiga penguji, maka Anda dinyatakan lulus dalam ujian skripsi ini. Jadi hanya dinyatakan lulus dalam ujian skripsi, ya. Masih ada perbaikan-perbaikan Anda harus lakukan, ya. Jadi ini bukan yudisium akhir, yudisium sarjana beda dengan yudisium skripsi. Ini hanya untuk skripsi sebagai satu mata kuliah, ya, bagian dari mata kuliah. Jadi setelah diuji Anda dinyatakan lulus, ya. Nah, terima kasih Bapak, sekali lagi Bapak Rudy Perpetus Leo, Bapak Dr. Rudy Perpetus Leo, Bapak Dr. Aksi Sinura, dan Bapak Dr. Indiarto Samuladi Puspito. Dan dengan demikian ujian skripsi ini
dinyatakan telah usai dan ditutup dengan